Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berikan sehat panjang umur. Allah berikan kesempatan untuk kita bisa mengikuti pengajian rutin tiap Rabu pagi. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga ditambahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada beliau, sehingga kita terdorong selalu ingin mengikuti apa yang diajarkannya. Tentunya kita berharap pada Allah di yaumul qiyamah kita dikumpulkan dalam syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih sebelum kita mengawali pengajian kita ini, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita lancar dari awal hingga akhir. Tentunya kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihimnya wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Tak lupa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan panjang umur buat bekal taat kepada Allah. Kemudian keluarga kita yang dekat, yang jauh, tetangga kita dekat, yang jauh, yang sedang pada sakit juga mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan buat bekal taat kepadanya. Kemudian yang sudah mempunyai keturunan, mudah-mudahan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum mempunyai momongan, yang sudah menikah juga mudah-mudahan diberikan segera momongan. Yang cepat ingin punya jodoh, mudah-mudahan diberikan oleh Allah jodoh yang soleh, yang sayang. Amin itu di belakang. Berarti yang laki-laki Umi doakan biar dapat jodoh yang solehah, yang perempuannya dapat jodoh yang soleh. Ya, mudah-mudahan juga yang dompetnya kosong biar penuh. Penuh apa? Biar tebel, kata Fitri. Ya, semua urusan kita yang banyak urusan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadihiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Ya, nggak paham. Nah ya, jadi kalau baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di situ habis napasnya nggak apa-apa, berhenti aja, nanti diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sekarang kita masih melanjutkan nanti pelajarannya masih bab Fatihah ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bari khususan ila arwahi keluarga besar dari jamaah Tib Togo Parullah Dunubahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, yaitu syarat membaca Al-Fatihah. Masih yang kemarin, biarin yang sudah, yang hadir terus biar tambah hafal. Amin. Faslun surutul Fatihati asyarat. Ya. Ini pasal syarat-syarat Al-Fatihah ya. Asyaratun ada 10. At-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa alla yaskuta saktan tawilatan wala qasiratan yak sudu biha qat al qiraati wa qiraatu kulli ayatiha wa minha al basmalatu wa adamul lahni al mukhilli bil ma'na wa antakuna halatal qiyami fil fardi wa ayyusmi'a nafsahu al qiraata wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun. Ini pasal menjelaskan syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Ya, asyaratun ada 10. Asyaratun itu berapa? 10. Wahidun, 1. isnaini, salah satun, 3, arbaatun, 4, khamsatun, 5, sitatun, 6, sabatun, 7, samaniyatun, 8, tis'atun, 9, asyaratun, 10, tis'atun, 9, asyaratun, 10. Minimal sampai 10 atau hafal ya bahasa Arabnya. Hafal sekarang buat ngajarin anak, entar lumayan terus hafal ya. Ihda asar, 11, isna asar, 12, salasa asar, 13 terus. Asyaratnya kan tadi asyaratnya 10 diulang jadi 11, ihda asar dari wahid ya. Asyaratun ada 10. At-tartibu yang pertama harus tertib bacaannya, jangan loncat-loncatan ya, tertib. Wal muwalatu tuh berturut-turut, ini
sama tertib, kemudian berturut-turut, maksudnya berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak misalkan dari alhamdulillah dulu kemudian basmalah, itu kan gak tertib ya. Kalau gak tertib itu, atau dari ayat 7 dulu langsung loncat ayat 4. Nah, tidak seperti itu bacaannya. Ya, wa mura'atu hurufiha, yang ketiga menjaga huruf-hurufnya. Kenapa harus dijaga? Karena bacaan surah Al-Fatihah itu termasuk daripada rukun sholat. Kemarin disampaikannya termasuk rukun sholat, jadi harus betul bacaannya. Makanya Umi selalu belajar ngulang-ngulang cacarakan tuh, yang kita biasa belajar itu alif, ba, ta, sa. Itu biar fasehat bacaannya. A, I, U, A, ba, bi, bu, ba. Ya, baba wali baba naminal mubaba, itu sengaja biar lisannya itu tambah apa? Tambah fasehat. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, ntar bagus bacaannya. Ya minimal bagus bacaan di dalam surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang ketika sholat, dan surah Al-Fatihah termasuk daripada rukun sholat, maka bacaannya harus bagus. Ya, harus bagus, harus betul juga. Nah, jadi wa mura'atu hurufiha, yang ketiga adalah menjaga huruf-hurufnya daripada surah Al-Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha, yang keempat menjaga tasdidnya. Nah, nanti ada tuh lanjutannya tasdid di dalam surah Al-Fatihah. Sekarang kan baru syarat membaca Al-Fatihah. Kita kalau keburu dilanjut, kalau enggak ya buat minggu yang akan datang ya lagi. Ya. Dijaga tasdidnya supaya apa? Ya supaya betul. Kalau sekarang ada huruf yang aturannya bertasdid, kemudian dibacanya cuma 1 kali tidak memakai tasdid, maka akan apa? Maknanya juga berubah. Yang aturan tasdid itu jadi double kan, ini hilang 1. Otomatis salah bacaannya, dan kalau salah bacaannya tentunya akan merubah juga pada maknanya. Ya, wa mura'atu tasdidatiha, dan yang keempat menjaga tasdidnya Al-Fatihah. Wa alla yaskuta, dan hendaklah tidak diam, maksudnya saktatan, dengan diamnya itu tawilatan, yang lama, wala qasirotan, atau sebentar. Maksud di sini berhenti, sakta itu berhenti, tidak pakai nafas gitu ya. Kemarin sempat nggak dibilangin itunya, berhenti tanpa ngambil napas. Biasanya itu kalau dalam sholat misalnya kita harus hati-hati. Kalau mau wakuf ngambil nafas. Misalkan lagi sholat sendiri ini, apalagi kalau misalkan yang sir ya, maksudnya sir itu terdengar hanya dengan diri sendiri gitu. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu kan nggak ngambil nafas tapi berhenti. Kalau di dalam surah Yasin ada tuh mimma rokodina hada, itu berhenti tapi tidak boleh ngambil napas. Berhentinya itu tanpa ngambil napas. Nah, aturan kan kalau berhenti dalam wakaf biasa itu harus ngambil napas. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngambil napas. Tiap wakaf, tiap berhenti ngambil nafas. Yang tidak boleh itu ya berhenti tanpa ngambil napas. Mendingan wakaf sekalian ya, atau mendingan wakaf, maksudnya mendingan diwasol. Jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa nafas padahal berhenti.
bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi mendingan diwasol ketimbang sekarang wakaf tetapi tidak mengambil nafas. Nah, itu saktah. Ya, jadi berhenti tanpa mengambil nafas. Saktah itu. Misalkan apalagi di tengah-tengah huruf nggak boleh banget. Misalkan bismillah, misal diem milah gitu. Apalagi di dalam itu udah salah banget. Di dalam yang aqra'su ayat aja itu sudah nggak boleh. Apalagi di tengah-tengah kata berhentinya kemudian tanpa mengambil tidak mengambil nafas. Ya kalau di aqra'su ayat mendingan waqaf, kemudian ambil nafas, kemudian lanjut lagi. Itu yang susah itu kalau sholat sendiri. Jadi tetap kalau bacaannya sir kan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kuat, kalau pelan-pelan mendingan diwasol. Ya, diwasol itu disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Jadi pelan-pelan sir itu hanya terdengar oleh diri sendiri. Kalau terdengar oleh orang lain bukan sir jahar itu maya. Jadi harus minimal terdengar oleh diri sendiri. Aja ya. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Jadi yang kelima itu di antara ayat-ayat Fatihah itu tidak boleh berhenti terlalu lama atau berhenti sebentar ya, baik itu lama ataupun sebentar tidak boleh, dengan bermaksud memotong memotong bacaan ya. Ya kalau misalkan kita nggak kuat lagi nyesek napas misalkan ya, itu makan namanya juga uzur ya. Tapi usahakan jangan sampai sengaja untuk memotong bacaan Al-Fatihah ya. Itu jadi berhenti sebentar tanpa mengambil napas ya. Sakta kemarin nggak sampai ke situ Umi nyampeinnya ya. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Kemudian yang keenam, wa qira'atu kulli ayatiha, membaca semua ayat-ayat Fatihah ya. Wa minha al-basmalah, dan termasuk daripada surah Al-Fatihah itu adalah basmalah. Tapi ada kok kenapa ya Umi ada yang langsung alhamdulillah. Nah, itu biasanya basmalahnya disirkan, bacanya pelan-pelan. Tapi terkadang ada yang begini, imam misalkan bismillah, bismillahnya kedengeran juga karena pakai mic-nya dia langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu masih kedengaran orang bukan sir ya, zahar ya. Jadi harus terus minimalnya itu terdengar sendiri ya. Jadi karena surah Al-Fatihah itu diawali dari bacaan ayat pertamanya itu adalah basmalah. Jadi membaca semua ayat termasuk ayat Al-Fatihah itu adalah basmalah. Wa adamul lahni al-muhilli bil makna. Yang ketujuh, tidak boleh ada bacaan yang salah. Tidak boleh ada bacaan yang salah yang dapat merusak makna. Makanya terus sampai sebelum ngaji Umi belajar, biarin aja, bosen deh, nggak boleh bosen deh baca Al-Fatihah itu. Fatihah sampai itu sambil belajar, biar tambah fasihat bacaan Al-Fatihahnya, supaya betul dalam sholatnya, karena termasuk rukun sholat ya. Gitu. Jadi kalau salah dalam bacaannya ya sholatnya juga nanti nggak sah ya. Jadi tidak boleh ada bacaan yang salah karena akan merusak daripada maknanya Al-Fatihah tersebut. Wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Kemudian wa antakuna halatal qiyami. Yang nomor ke-8, Fatihah itu harus dibaca dalam keadaan al-qiyami, berdiri fil fardi, di dalam sholat fardu. Jadi
Jadi bukan dalam artian sholat sunat tidak boleh berdiri. Maksudnya kalau dalam sholat fardu kalau kuat itu wajib harus berdiri. Dan termasuk daripada rukun sholat juga. Rukun sholat kemarin ada berapa di dalam kitab Safinah? 17. Ya, masih ingat nggak? Coba apa? 10.000 lah. Dilelang. Rukun sholat turun iman ke 20.000. Rukun sholat 1 niat, 2 Takbiratul ihram. takbiratul ihram, 3 berdiri tegak, 4 membaca surah Al-Fatihah, terus nyontek dia. Terus ruku, kemudian tumanina di dalam ruku, kemudian itidal, kemudian tumanina dalam itidal, kemudian sujud, tumanina di dalam sujud, terus duduk di antara dua sujud, tumanina di dalam duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir, kemudian duduk dalam tasyahud akhir, lalu membaca sholawat, kemudian salam, terakhir tertib. Apa terjadi ya 10.000 baca. Oh, ada yang nggak baca? Oh, lumayan 10.000 buat beli bakwan. Ya, terus hafal. Itu kan udah kelewat. Itu yaitu wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Yang ke-8 ada Fatihah itu harus dibaca dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Ya. Dan kalau misalkan kita sholatnya sedang sambil duduk karena tidak bisa berdiri, ya Fatihahnya juga sambil duduk. Ya. Posisi kita sholatnya bagaimana, itu Fatihahnya seperti itu. Nah kalau kuat mah harus dipaksakan, maksudnya ya harus berdiri ya sholat itu. Kemudian wa ayyusmi'a nafsahu. Semua bacaan Fatihah itu harus didengar oleh diri sendiri. Ya. Semua wa ayyusmi'a nafsahul qira'ata. Jadi harus didengar bacaan Fatihah itu oleh telinga sendiri ya. Jadi jangan ngebetem sholat tuh. Kan ada sholat Allahu Akbar. Dibaca dalam hati, nggak usah. Nggak boleh ngebetem boleh. Diam. Allahu Akbar. Minimal terdengar oleh diri sendiri Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kedengar sama yang di belakang, bukan itu mah, bukan ayusmi'a nafsahu, bukan diri sendiri, kedengar orang. Makanya harus hati-hati di dalam berhentinya juga, ya wakofnya itu harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Walaupun sholatnya cepet-cepet, walaupun cepet juga bacaannya harus apa? Harus betul dan harus terdengar dan harus berhenti. Kalau apa? Wakaf. Di belakang ramai lagi diskusi apa? Lagi diskusi apa di belakang? Berapa rukun sholat? 17. Di belakang rukun sholat berapa? Berapa? 13. Oh, 13. Kalau di dalam kitab Safinah ada berapa? 17. Kan ditambah tumaninah 4 ya. Masih 13. Dan berarti yang barusan yang ngebandungin yang berapa? Bangun ya tuh, mana ngajinya hanya sebentar, sayang seminggu sekali pula. Ya, ini kan buat bekal ibadah kita sehari-hari. Ya, minta waktu sedikit. Dikit-dikit ngambek gak apa-apa ya. Ngambeknya kan gak melotot. Ya, ada berapa? Apa yang 17? Nah, iya makanya ada apa ya tuh? Kalau surut Al-Fatihah 10. Baru berapa barusan? 9 apa? Surat bacaan Wa ayyusmi anafsahul qira'ata. Itu
Semua bacaan Fatihah harus didengar oleh diri sendiri. Minimal kalau sholatnya sendiri. Tuh, kalau sholat sendiri, kalau sholatnya berjamaah, kemudian memang ada sholat yang dizaharkan, yaitu sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Nah itu boleh kenceng. Dan kalau sholat sendiri juga boleh kenceng itu mah. Ya dikencengin bacanya gitu, boleh. Ya, karena memang itu sunnah. Ya Nabi mengajarkannya seperti itu. Dohor dan asar tidak bersuara, maksudnya tidak dikencengin, yaitu sir. Ya, dan sir itu kan rahasia sebenarnya arti sesungguhnya itu. Ya, jadi yang minimal cukup didengar oleh diri sendiri bacaannya. Kemudian yang ke-10, wa alla yatakhallalaha zikrun ajnabiyyun. Itu diantara ayat-ayat Fatihah jangan disela-selain dengan